Selamat pagi anak-anak terkasih. Nah, pada hari ini kita telah memasuki tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan pada video hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, kalian simak baik-baik video penjelasan ini ya. Nah, pada awal pembelajaran 1 kita akan belajar tentang kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan. Apa tujuan dari kalimat tanya ini? Tujuannya adalah untuk meminta tanggapan dari seseorang. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun berbentuk konfirmasi. Untuk membuat kalimat tanya diperlukan yang namanya kata tanya. Ada beberapa kata tanya yang biasa digunakan dalam membuat kalimat tanya. Ibu percaya kalian pasti telah mengetahui kata tanya apa saja yang digunakan. Namun, tidak ada salahnya jika kita pelajari kembali supaya kalian lebih mengerti dan memahami tentang pembelajaran kali ini. Adapun kata tanya yang biasa digunakan untuk membuat kalimat tanya diantaranya adalah apa. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan ataupun perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, pertanyaan ini tadi jawabannya merupakan sebuah perbuatan. Bisa saya sedang belajar atau yang lainnya. Kata tanya yang kedua adalah siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku yang ada dalam suatu kejadian. Contohnya, siapa yang mengantarmu berangkat sekolah? Siapa yang mengajarimu membuat kue, dan lain sebagainya. Kata tanya yang ketiga adalah kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan liburan sekolahmu usai? Kapan ayah akan berangkat ke luar negeri? Kata tanya yang keempat adalah di mana, kemana, atau dari mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi suatu kejadian. Contohnya, di mana kamu membeli sepeda barumu? Kemana kamu akan pergi? Dan sebagainya. Kata tanya yang kelima adalah mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Contohnya, mengapa kamu tidak belajar? Mengapa kamu membolos sekolah? Kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu hal. Contohnya, bagaimana cara membuat kue? Nah, anak-anak, demikian penjelasan singkat mengenai kalimat tanya. Dengan kita mempelajari kalimat tanya ini, kita akan dengan mudah dapat menemukan informasi dari sebuah bacaan melalui kalimat tanya yang muncul atau yang kita buat sebelumnya. Nah, jika pada tema 1 sebelumnya anak-anak belajar tentang organ gerak hewan dan manusia, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar tentang sistem pernafasan hewan dan manusia. Selain bergerak, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernafas. Nah, apa kalian tahu apa itu bernafas? Bernapas merupakan proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nama lain dari bernafas adalah respirasi. Nah, semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, pasti bernafas. Kemudian kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada hewan. Setiap hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Kita mulai dari yang pertama adalah reptil.
Reptil adalah hewan yang merayap. Hewan reptil contohnya adalah cicak, kadal, dan ular. Hewan reptil ini bernafas menggunakan organ yang bernama paru-paru. Yang kedua adalah cacing. Cacing ini bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Oleh karena itu, kulit cacing selalu basah dan berlendir. Gunanya untuk memudahkan penyerapan oksigen. Yang ketiga adalah serangga. Alat pernafasan dari serangga itu disebut trakea. Nah, udara bisa masuk ke dalam tubuh serangga melalui stigma. Stigma adalah lubang kecil yang ada di sisi samping serangga. Contoh hewan serangga ini ada capung, lebah, kupu-kupu, semut, dan juga belalang. Hewan yang keempat adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu hidup di darat dan di air. Contohnya adalah katak dan salamander. Saat katak masih berbentuk kecebong, ia bernafas menggunakan insang. Namun saat mulai tumbuh menjadi katak dewasa, katak akan bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Hewan yang bernafas menggunakan permukaan kulit pasti tubuhnya akan basah dan selalu berlendir. Berbeda lagi dengan yang namanya salamander. Salamander yang masih kecil bernafas menggunakan insang. Namun saat dewasa, salamander akan bernafas dengan kulitnya saja. Yang kelima adalah burung. Burung bernafas dengan organ yang bernama paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat burung tidak terbang, burung akan bernafas dengan paru-parunya. Sedangkan saat terbang, burung akan menggunakan pundi-pundi udara untuk bernafas. Jenis hewan yang keenam adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang ikan terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Jenis hewan yang ketujuh adalah mamalia. Mamalia adalah hewan menyusui. Mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia terbagi menjadi dua, ada mamalia darat dan mamalia air. Contoh mamalia darat misalnya ada gajah, sapi, kuda, anjing, kucing, dan sebagainya. Contoh mamalia air ada ikan paus, lumba-lumba, singa laut, duyung, walrus, dan lain-lain. Meskipun paus dan lumba-lumba merupakan ikan, namun karena mereka mamalia yang menggunakan paru-paru untuk bernafas, sesekali mereka akan keluar dari permukaan untuk mengambil oksigen dari udara. Nah, kita akan memasuki pembelajaran yang kedua. Jika di pembelajaran 1 kita belajar tentang sistem pernafasan pada hewan, di pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, organ pernafasan pada manusia itu terdiri atas beberapa organ, dimulai dari hidung, faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yang pertama adalah hidung. Udara akan masuk melalui lubang hidung. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama dengan udara. Selain disaring, udara yang masuk akan dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang.
Yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak atau jakun ini terdapat di belakang faring. Laring itu terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Pada laring terdapat pita suara. Keempat adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan ini berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Dalam trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk. 5 adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus terdiri dari bronkus kiri dan kanan. Yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Bronkiolus ini akan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang lebih kecil dan halus. Setelah dari bronkiolus akan menuju paru-paru. Di dalam paru-paru ini terdapat kantong udara yang kecil yang berbentuk seperti buah anggur yang disebut dengan alveolus. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, paru-paru manusia dilindungi oleh selaput tipis dan kuat yang disebut dengan pleura. Untuk gambar lebih jelas tentang paru-paru, kalian amati gambar tersebut. Nah, itu adalah batang tenggorokan atau trakea. Kemudian trakea akan bercabang 2 yang disebut dengan bronkus. Bronkus akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Kemudian dari bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung kecil di sekitarnya yang disebut dengan alveolus. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan gambar tersebut untuk mengetahui organ pernafasan yang ada pada manusia. Gambar nomor 1 itu merupakan rongga hidung. Nomor 2, panahnya berbeda. Panah masuk itu menandakan bahwa udara bersih masuk. Nomor 3, udara kotor keluar. Nomor 4 adalah mulut. Nomor 5 adalah trakea atau batang tenggorokan. Nomor 6 adalah tenggorokan. 7 jantung. Jantung bukan organ pernafasan manusia ya, namun letaknya dekat dengan paru-paru kita. Nomor 8 adalah paru-paru, terdiri dari paru-paru kanan dan kiri. 9 diafragma, yaitu sekat atau batas antara rongga dada dan perut. Dan yang terakhir nomor 10 itu adalah bronkus atau percabangan dari trakea. Pada pembelajaran 2 ini kita juga akan belajar muatan SPDP, yaitu tentang tangga nada. Apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada ini merupakan susunan berjenjang yang tersusun atas nada-nada pokok dari suatu sistem nada, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis terbagi 2, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Kita mulai dulu dari tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor ini memiliki ciri-ciri. Di antaranya adalah yang pertama, lagu diatonis mayor ini bersifat riang gembira, bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, serta memiliki interval 1-1,5, 1-1-1,5. Contoh lagu diatonis mayor adalah Hari Merdeka, Dari Sabang sampai Merauke, kemudian ada lagu Balonku dan Bangun Pemudi-Pemuda, dan masih banyak lagi lagu lainnya. Nah anak-anak, demikian penjelasan singkat pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.